Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini setelah salat subuh berjamaah melaksanakan kewajiban seorang muslim, Sabtu pagi 2 Jumadal Ula 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama dalam kegiatan daurah Asy-Syar'iyyah Al-Islamiyah, kajian Islam intensif di Masjid Babur Rahman, Ulsan, Korea Selatan ini. Dan ini adalah pertemuan yang ke-11 dalam kegiatan Daurah Syar'iyyah Islamiyah ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak ibu, para ikhwah saudara, bapak ibu, bapak saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membaca salah satu hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka saya ingin mengingatkan bahwa sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah itu adalah sesuatu yang sangat utama, yang nanti saya akan sebutkan beberapa keutamaan dari sholat subuh secara ringkas. Dan sebelum saya menyebutkan keutamaan sholat subuh secara ringkas, maka saya ingin mengatakan kepada para ikhwah sekalian bahwa salah satu nikmat yang perlu disyukuri adalah, dan dengan mengungkap hal ini kita akhirnya semakin mendalam bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya harta yang perlu disyukuri, yang perlu kita ucapkan alhamdulillah atasnya, bukan hanya harta. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
seperti yang kita lakukan tadi, yaitu mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terasa besar nikmat ini kalau kita mengetahui rahasia besar di balik sholat subuh, terutama dikerjakan secara berjamaah. Dan nantinya Bapak saudara sekalian bisa langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sedang beramal ibadah. Seseorang akan semangat mengerjakan amal ibadah tatkala dia mengetahui bahwa amal ibadah yang dia kerjakan itu adalah salah satu bentuk nikmat Allah kepada dia. Apa yang saya maksud dari tadi? Yang saya maksud adalah ketika seorang dimudahkan oleh Allah untuk sholat, apalagi sholatnya dalam keadaan sepi di tengah mayoritas orang-orang non-muslim, apabila seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung misalkan, tapi tetap dimudahkan untuk sholat, untuk puasa. Apabila seseorang dimudahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, terutama tatkala sepi, bukankah ini adalah benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bukankah itu adalah benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini patut kita syukuri. Di saat orang-orang di luar sana mungkin lebih lapang dari kita, lebih nyaman dari kita, tetapi saat sekarang belum sholat subuh. Saat sekarang belum sholat subuh berjamaah, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat subuh berjamaah. Dan seluruh amal ibadah seperti itu, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah bisa mengerjakan kewajiban. Saya beri contoh, orang rumahnya di samping masjid tapi tidak sholat di masjid, sedangkan ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, susah alat transportasinya, tetapi dia sholat di masjid. Lihat, dua potret manusia ini, bukankah itu semua faktor hidayah dan petunjuk dari Allah? Disinilah rahasia kenapa kita beribadah, kita juga minta tolong kepada Allah. Disinilah rahasia kenapa setiap kali kita sholat 5 kali sehari, 17 rakaat, setiap itu kita membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah terdapat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ibadah yang kita kerjakan tidak akan mudah kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika kita ditolong oleh Allah, bukankah ini nikmat Allah terbesar? Saya beri contoh yang lain. Di saat orang-orang libur, bapak-bapak, saudara-saudara menggunakan waktu liburnya untuk mengadakan kajian Islam intensif. Padahal setelah ini akan bergelut kembali dengan pekerjaan. Yang aturan libur istirahat, leha-leha, untuk mempersiapkan waktu bekerja lagi nanti. Tapi bapak-bapak, saudara-saudara dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini kemudahan dari Allah? Nah, kemudahan itu adalah di saat banyak orang fasilitas punya, lapang waktu, harta berlimpah, tetapi tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya beri contoh, misalkan ada orang yang sempit rezekinya, akan tetapi dia dengan kesempitan rezeki tersebut dia masih bisa bersedekah. Dengan keterbatasan hartanya dia masih bisa setiap harinya menyisihkan hartanya. Maka ini termasuk daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita tidak pernah bayar sama Allah. Artinya murni itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Disinilah kita akhirnya mengambil bahwa ayat yang saya baca tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sirrul ubudiyyah, rahasia penghambaan diri seorang. Seseorang diperintahkan untuk ibadah, dan ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita senantiasa tidak bisa kecuali harus minta tolong kepada Allah selalu. Maka ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah nikmat Allah terbesar. Dimudahkannya seseorang untuk beribadah kepada Allah, ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar. Dimudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau seandainya kita mengetahui keutamaan ibadah tersebut. Seperti misalnya sholat subuh berjamaah yang kita lakukan. Dari jangan sholat subuhnya, sebelum kita sholat subuh saja sudah mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahdikum idza huwa nam." Syaitan mengikat di kepala salah seorang dari kalian jika dia tidur salasa raqat, dengan 3 kali ikatan. Dan syaitan adalah dedengkotnya tukang sihir. Maka dia dengan ikatan tersebut dia menjampi-jampi. Jampi-jampinya, urqud lailun tawil, urqud lailun tawil. Artinya, wahai fulan tidurlah, malam panjang. Wahai fulan tidurlah, malam panjang. Setiap kali ikatan dijampi-jampi seperti itu. Wahai fulan tidurlah, malam panjang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika fa idza istayqadha wa dzakara asmallah, jika dia bangun kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, in halat 'uqdah, maka satu ikatan akan terlepas. Masih sisa berapa? 2. Ketika dia bangun menyebut nama Allah, in halat 'uqdah, satu ikatan akan terlepas. Kemudian karena masih ada 2 ikatan, jangan heran orang kalau bangun tidur ngobrol, nggak langsung wudu, tidur lagi. Kenapa? Karena masih ada 2 ikatan. Dia masih kena jampi-jampi iblis. Fa idza tawaddaa in halat 'uqdah. Kalau seandainya dia berwudu, maka terlepas ikatan yang kedua. Tapi jangan heran habis wudu ngobrol, tidur lagi. Kenapa? Karena masih sisa 1 ikatan. Fa idza shalla, jika dia sholat subuh, in halat 'uqdah, maka akan terlepas ikatan yang ketiga. Kalau sudah terlepas ikatan yang ketiga, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, wa illa asbaha kaslana khabithan nafs. Artinya, kalau seandainya terlepas ikatan yang ketiga, maka dengan sholat subuh tadi, maka pagi harinya dia akan penuh semangat, penuh konfidensi, dia penuh percaya diri, sportivitas, tidak mudah marah, ya. Kalau tidak demikian, sholat subuhnya terlambat, bangun subuhnya terlambat, maka dia akan malas dan jiwanya terasa buruk. Lihat, ini faedah pertama dari mengerjakan sholat subuh, yaitu orang akan semangat, penuh sportivitas pada hari itu. Kalau seandainya dia bangun subuh dan sholat subuh. Kemudian yang kedua, ketika dia mengerjakan sholat subuh,
dia berjalan dari rumah ke masjid, maka setiap langkahnya akan menghapuskan dosa, akan menuliskan pahala dan mengangkat derajat. Ini yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Yang ketiga, dia masuk masjid. Yang ketiga, ketika dia berjalan, masih membicarakan berjalan dari rumah ke masjid, maka pada saat itu berlakulah hadis Rasulullah SAW, Basyiril masya'i fil dhulami ilal masajid bin nuri tani yawal qiyamah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid, yaitu waktu sholat subuh, akan mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya dengan yang sempurna di hari kiamat. Cahaya ini fungsinya apa, Ustaz? Sehingga kita bersyukur atas nikmat Allah dimudahkan untuk sholat subuh berjamaah. Para ulama mengatakan sesuatu yang sangat diperlukan nanti pada hari kiamat, salah satunya adalah cahaya. 5 hal yang sangat diperlukan oleh manusia nanti pada hari kiamat: naungan, syafaat, cahaya, air, kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya ini fungsinya untuk jalan di atas sirat, jalan di atas jembatan di hari kiamat. Yang jembatan itu gelap, jembatan itu tipis, lebih tipis dari rambut, jembatan itu tajam, lebih tajam dari pedang, jembatan itu licin, jembatan itu becek menggelincirkan, jembatan itu di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait yang diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Itu jembatan di hari kiamat. Nah, itu membutuhkan cahaya. Makanya bersyukur kita kepada Allah dimudahkan oleh Allah untuk pergi ke masjid, yaitu dengan izin Allah, asal kita ikhlas, mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Cahaya bukan sekedar cahaya, cahaya yang sempurna. Karena semua orang akan diberikan cahaya sesuai dengan amalnya, bukan sesuai dengan rupanya, keturunannya, darah biru, darah hijau, darah kuning. Ya, bukan. Akan tetapi sesuai dengan amalnya, bukan sesuai dengan bentuk rupanya, ganteng, manis, cantik, bagus rupa, bukan. Akan tetapi sesuai dengan amalnya. Ada orang di hari kiamat dalam riwayat Imam Baihaqi diberikan cahaya sebesar gunung. Ada lagi yang diberikan cahaya lebih besar darinya. Ada lagi yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma. Ada lagi yang diberikan cahaya lebih kecil darinya. Hatta akhir man yu'ta nuruhu fi ibhami qadam. Sampai orang yang paling kecil cahayanya sebesar jempol kaki. Itu pun kalau hidup terus. Ya, yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Fa idza adha'a qaddama wa idza atfa'a qama. Kalau seandainya sedang nyala, maka dia melangkahkan kakinya. Kalau seandainya sedang mati, dia diam di situ saja. Padahal licin, padahal gelap, padahal tipis, tajam, ya. Padahal ada besi-besi bengkok pengait. Makanya kadang dia bergelantungan karena mungkin jatuh. Kadang dia tergelantung dengan tangan, kadang dia bergelantungan dengan kakinya. Padahal di bawahnya adalah neraka jahanam. Ini membutuhkan cahaya. Berarti kita bersyukur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian ketika masuk ke dalam masjid, kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, yang mana lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Riwayat Bukhari. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukankah ini keutamaan yang sangat luar biasa? Ketika kita dimudahkan itu, oh berarti alhamdulillah ya Allah, saya dimudahkan. Di saat orang
jangan di negara non muslim, di samping masjid di negara muslim dia terlambat bangun subuh. Ini saya katakan di awal, salah satu nikmat Allah terbesar adalah dimudahkannya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Cara berpikir seperti ini, Pak, menghilangkan sifat mengeluh dalam diri kita. Oh, ternyata nikmat Allah itu bukan hanya sekedar harta. Kalau saya kurang harta berarti saya mengeluh. Enggak. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain. Di antaranya ini dimudahkan seseorang untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian setelah dia sholat sunat subuh qabliyah, dia sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Apa keutamaan sholat subuh berjamaah? Di riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jamaah, man shalla subha fi jamaah, faka'annama shalla laila kullah." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Tidak ada yang mampu orang sholat semalaman suntuk, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Nggak ada, jarang sekali orang yang bisa sholat seperti itu. Bisa kita dapatkan pahalanya dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nah, tatkala Anda dimudahkan, saya dimudahkan untuk itu, bukankah ini nikmat Allah terbesar? Maka seperti yang saya ulangi sekali lagi, bahwa menghitung-hitung nikmat seperti ini, ya, akan menjadikan pola pikir kita berubah. Nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Kemudian kalau kita lihat yang lain lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tabarani tambahannya, "Man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi syai'." Artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia di dalam jaminan Allah. Artinya dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam At-Tabarani ada tambahan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mencabut jaminannya. Karena kalau dicabut jaminannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Artinya orang yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah merugi, mendapatkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Ini kan keutamaan yang sangat luar biasa. Saya pernah, mungkin ini termasuk daripada contoh dari jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Arab Saudi waktu itu, ya, seperti ini, gelap di depan masjid kan gelap. Kemudian kawan saya sholat subuh berjamaah di sebuah masjid. Habis sholat subuh zikir, pulang, ingin pulang ke rumah. Karena di depan masjid agak gelap, maka dia tidak tahu kalau di depan dia tersebut ada orang. Dan kebetulan qadarullah orangnya tersebut orang Sudan. Orang Sudan kan gelap, tidak kelihatan, kulitnya hitam, tidak kelihatan. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati Allah, dia pun menyalakan mobil, kemudian langsung tancap gas. Ternyata di depan ada orang, langsung ketabrak, terlempar beberapa meter. Orang Sudan tadi pun juga sholat berjamaah subuh. Ketika sudah terlempar, turunlah kawan saya tadi, langsung bertanggung jawab. Ternyata dibawa ke rumah sakit, tidak ada satupun yang cedera. Sampai orang Sudan ini bingung, tidak ada satupun rasa sakit. Sampai mungkin dia, nanti kita ketemu lagi lah, mungkin ada penyakit di dalam, kita kan tidak tahu. Diperiksa tidak ada. Ini mungkin janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fa fi dhimmatillah. Di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini nikmat Allah terbesar? Bahkan salah satu keutamaan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terbesar di antaranya dari sholat subuh ini adalah ketika seseorang sholat subuh mendapatkan keutamaannya bukan hanya pas sholat subuh saja. Setelah sholat subuhnya pun mendapatkan keutamaan. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, wa kana lahu ka'ajri hajatin wa umratin tamatin. Artinya, barang siapa yang sholat subuh
berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Para ulama mengatakan ini sholat isyraq. Dan sholat isyraq termasuk di dalamnya adalah sholat duha. Sholat isyraq. Tapi dengan syarat tadi, sholatnya berjamaah, kemudian duduk di tempatnya. Seperti kita sekarang sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di musola, di masjidnya sampai terbit matahari. Lalu sholat 2 rakaat, maka kana lahu ka ajri umratin tamatin. Maka dia akan mendapatkan pahala umrah yang sempurna. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Mungkin sebagian yang disebutkan rezekinya belum bisa menginjakkan kakinya di tanah suci, tetapi dia bisa menggapai pahala tersebut. Ya, dia bisa menggapai pahala tersebut dengan cara mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di sana sampai terbit matahari, lalu tinggikan sedikit sekitar 15 menit agar kita tidak seperti menyembah matahari. Lalu setelah itu sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umrah yang sempurna. Orang-orang yang mengerjakan umrah mungkin belum mendapatkan pahala sempurna dari umrah karena satu dan lain hal mungkin. Tetapi ini orang-orang yang mereka itu mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu matahari sampai terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala Allah yang sempurna. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Maka bersyukurlah tatkala Anda diberikan nikmat untuk beribadah. Bersyukurlah tatkala Anda diberikan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan sempit. Aturan sulit mengerjakan ibadah tersebut, alhamdulillah dapat dikerjakan juga. Maka bersyukur kepada Allah. Dan itu yang akan menambah nikmat seseorang. Itu yang akan menjadikan kualitas ibadah seseorang sangat luar biasa. Ya, bersyukur ketika diberikan nikmat, yaitu dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil hadis yang ke-38 dari hadis Matan Arba'in Nawawiyah. Sengaja saya acak, saya ambil yang semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu." Rawahu al-Bukhari. Artinya Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Karena hadisnya agak panjang, maka pelajaran-pelajarannya saya akan sebutkan bukan di akhir, tetapi di sela-sela penjelasan. Jadi mohon diperhatikan catatannya. Ya. Pelajaran pertama dari hadis ini, hadis qudsi adalah hadis yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi adalah hadis yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran apa? Yang pertama, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Pelajaran kedua yaitu perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran.
Yang pertama perbedaannya adalah Al-Quran ketika dibaca satu hurufnya berpahala 10 hasanah. Al-Quran ketika dibaca satu hurufnya berpahala 10 hasanah. Sedangkan hadis qudsi tidak. Yang kedua, Al-Quran boleh dibaca tatkala sholat, sedangkan membaca hadis qudsi di dalam sholat membatalkan sholat. Ini yang kedua, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran boleh dibaca tatkala sholat, sedangkan membaca hadis qudsi tatkala sholat membatalkan sholat. Kemudian perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi adalah hadis qudsi atau Al-Quran, tulis Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis qudsi mungkin maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah SAW. Mungkin ya, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah SAW. Perbedaan yang keempat antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang sahih, hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Sebagaimana derajat hadis-hadis lainnya. Sedangkan Al-Quran senantiasa selalu hukumnya mutawatir. Bukan sahih lagi, mutawatir. Mutawatir itu apa artinya Pak? Tahu? Banyak yang meriwayatkan dan mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Karena saking banyaknya yang meriwayatkan, mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Baik. Itu beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku kabarkan peperangan dengannya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini atau yang ketiga? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Hadis qudsi adalah bla 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 bla. Yang kedua, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang ketiga, dari hadis ini kita ambil pelajaran. Itu kalau ingin melihat nanti hadis, ada nggak jualan buku-buku Islam di sini? Nggak ada. Ya. Maka bisa mungkin dilihat di internet nanti hadis yang ke-38 dari Matan Arba'in Nawawiyah ya. Yang kita pelajari ini hadis yang ke-38 dari Matan Arba'in Nawawiyah. Pelajaran yang ketiga, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil haqq, yaitu tetapnya atau adanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Artinya, ingatlah wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu wa hum yattaqun wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah.
sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63. Ya. Jadi pelajaran ketiga, tetapnya dan benarnya ada wali-wali Allah. Jadi sebagian orang yang mengatakan, wah kajian Ahlus Sunnah itu kajian yang mengangkat Al-Quran dan Sunnah sering mengatakan nggak ada wali. Tidak benar. Kita menetapkan adanya wali Allah. Wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu ada wali-wali Allah. Tapi wali-wali Allah mereka lah siapa? Yang beriman dan bertakwa. Ciri wali Allah beriman dan bertakwa. Dan di sini saya ingin mengingatkan, bukan ciri wali Allah yang bisa terbang di udara, jalan di atas sungai. Kenapa? Kalau seandainya pekerjaannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini bukan wali Allah. Kalau tidak beriman dan bertakwa, ini bukan wali Allah. Meskipun bisa terbang di udara, meskipun bisa jalan di atas sungai, ya. Karena kenapa? Karena iblis dan syaitan saja bisa terbang di udara, kemudian bisa jalan di atas sungai. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala tusaddiqhu hatta tad'a 'amalahu 'ala al-kitabi was sunnah." Jika engkau melihat orang bisa terbang di udara, kemudian jalan di atas sungai, maka jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya sampai kamu letakkan amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bagian di masyarakat kan yang dikjaya itu yang dianggap sebagai wali. Seperti dikjaya orang yang punya kesaktian itu dianggap sebagai wali. Enggak juga. Misalkan, ya, saya lihat beliau hari itu di Jakarta, tapi pada saat waktu yang sama dia juga ada di Jawa. Ini dianggap wali. Ada lagi yang dianggap wali bahwasanya dia bisa mengetahui akan hal gaib. Si fulan itu saya pas berkunjung ke rumahnya, memang benar-benar wali-wali Allah. Kenapa? Karena belum pernah kita ketemu, dia sudah tahu nama saya. Yang ketiga, wah si fulan itu wali Allah. Kenapa memang? Setiap Jumat dia sholatnya di Mekah. Ya, ada nggak Pak di Mekah juga seperti itu? Setiap Jumat sholatnya di Mekah. Sang murid pintar. Ustaz, tadi kok nggak Jumatan, antum sholat di mana? Sang guru juga pintar. Tadi saya sholat Jumat di Mekah. Sang murid lebih pintar lagi. Ditanya oleh sang murid, Jumatan di Mekah, khatibnya siapa? Kata sang ustaz atau sang kiainya ini, tadi saya dipesenin agar tidak terlalu masuk ke dalam Masjidil Haram karena tumpangannya akan segera berangkat setelah sholat subuh langsung, setelah sholat Jumat langsung. Jadi saya tidak tahu siapa yang imam dan khatib. Ya. Sang murid lebih pintar daripada ustaz atau kiainya. Tadi sholat Jumatnya jam berapa? Ya seperti kalian sholat Jumat. Maka kata sang murid, berarti kalau seperti waktu kita, berarti belum. Di Mekah belum sholat. Kenapa? Karena Indonesia lebih dahulu dibandingkan Mekah dan Madinah. Sekitar 4 jam. Kalau waktu Indonesia Barat 5 jam, waktu Indonesia Tengah. Ini dusta, ini bukan wali. Artinya itu bukan tanda wali. Sebagian lagi mengatakan wali adalah apabila kuburannya itu harum. Ini bukan tanda kewalian. Tanda kewalian yang pasti absolut dari Allah, surat Yunus ayat 62-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan wali Allah itu adalah orang yang apabila mengadakan kajian maka jamaahnya 1000 yang hadir. Itu wali Allah. Batasan ini perlu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi yang mengatakan wali Allah itu apabila dia kebal, itu wali Allah. Itu tidak demikian. Dan kadang-kadang cerita-cerita mistik, cerita-cerita heroik yang di luar kebiasaan manusia, itu yang dianggap sebagai keutamaan. Ya,
Ya, misalkan, wah si fulan mobilnya pernah mogok ketika bawa seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib. Ternyata kata sang ustadz, sang kiai atau sang habib tersebut, sudah isi saja dengan air, dengan izin Allah jalan. Ternyata jalan. Itu cerita yang dibawa kemana-mana, membuat umat Islam bodoh. Yang kita harus pelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya, cerita khurafat, cerita yang di luar kebiasaan manusia, itu yang diceritakan kemana-mana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran yang ketiga dari hadis tadi adalah yaitu wali-wali adanya atau tetapnya wali-wali Allah bagi ahlu sunnah wal jamaah. Orang ahlu sunnah menetapkan adanya wali Allah. Tetapi ingat, wali Allah itu siapa? Yaitu seorang yang beriman dan bertakwa. Berarti semua orang bisa jadi wali Allah? Iya, sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya dia jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pak, pelajaran yang keempat, jadi tadi pelajaran ketiga adanya dan tetapnya wali Allah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Pelajaran yang keempat, definisi wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa berdasarkan surat Yunus ayat 62 dan 63. Pelajaran yang kelima yaitu wali Allah tidak mesti diberikan karamah. Dia bisa saja sebagai wali Allah meskipun nggak punya karamah. Ya, dia bisa saja diberikan wali Allah meskipun tidak punya apa? Tidak punya karamah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karamah yang paling utama sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah al-istiqamah fi dinillah. Karamah yang paling utama adalah seorang meninggal dalam keadaan beriman, berislam. Ya. Kemudian yang namanya karamah itu Pak tidak bisa dipelajari. Karamah kebal gak bisa dipelajari. Karamah bisa terbang gak bisa dipelajari itu. Kenapa? Karamah itu pemberian Allah, gak bisa dipelajari. Yang dipelajari berarti ilmu sihir. Ya, yang dipelajari berarti ilmu sihir. Baik. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil haqq. Pelajaran yang keenam, Allah mengumumkan perang bagi siapa yang memusuhi wali-wali Allah. Allah mengumumkan perang bagi siapa yang memusuhi wali-wali Allah. Maka kepada orang yang beriman dan bertakwa kita harus menghormati. Tidak boleh kita menyakiti mereka. Kenapa? Karena itu wali Allah. Siapa yang menyakiti wali Allah maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peperangan oleh Allah. Dan ketika Allah mengancam perang itu bukan hanya sekedar ancaman. Artinya itu ancaman keras, peringatan keras, karena tidak akan ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala berperang pasti kalah, pasti rugi, pasti mendapatkan keburukan. Ini yang keenam, ancaman Allah bagi siapa yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman Allah berperang. Kemudian lanjutan hadisnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku sukai dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Yang aku wajibkan atasnya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka kita mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Boleh dicatat faedah yang ketujuh, konsep ibadah dalam Islam. Konsep ibadah dalam Islam adalah mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Maka tidak akan bermanfaat kalau seandainya ada orang mengerjakan amalan sunnah tapi meninggalkan amalan wajib. Seperti misalkan pas bulan Ramadan, orang semangat sholat taraweh, sholat qiyamul lail, tahajud, subuhnya telat. Maka saya sering mengatakan orang-orang seperti ini, mendingan Anda gak usah sholat taraweh sebulanan. Saya jamin Anda tidak berdosa.
asalkan sholat 5 waktunya selama bulan Ramadan tidak pernah telat. Sama juga orang meninggalkan sholat 5 waktu tapi puasa Ramadan, ini gak ada manfaatnya. Sholat 5 waktu ditinggalkan tapi puasa Ramadan, ini gak ada manfaatnya. Persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah meninggalkan wajib. Karena Rasulullah SAW, lihat ya, buruknya meninggalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau dia ninggalin sholat, gak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Jadi gak mudah meninggalkan sholat, ya, tidak mudah meninggalkan sholat. Maka saya berpesan kepada antum-antum sekalian yang bekerja di pabrik-pabrik, yang bekerja di negara non-muslim ini, nah, jangan mudah-mudah meninggalkan sholat. Kerjakan sholat walau dalam keadaan bagaimana. Maka seperti yang saya bilang di awal tadi, salah satu nikmat Allah terbesar adalah dimudahkan seseorang beribadah meskipun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit. Saya kemarin sebelum berangkat ke sini ngobrol sama Bapak Ian Arsul Taufik yang pernah kerja di sini juga, masih liburan beliau. Beliau mengatakan, kadang untuk sholat saya harus membayar. Artinya kalau waktu saya terbuang untuk sholat, maka saya akan dipotong gaji. Betul? Nah, ada sebagian seperti itu. Maka para ikhwan sekalian, di situ nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak perjuangan. Itulah surga dunia. Surga dunia yaitu memperjuangkan ibadah tatkala sempit. Ya. Dan kadang itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan harta bertumpuk. Siapa yang kita perjuangkan? Allah yang kita perjuangkan. Kalau kita datang ke sini kita berjuang, menjual waktu kita 12 jam untuk mendapatkan won, maka itu kita ada mata kasat kita melihat hasilnya ada. Ya. Ini enggak kita berjuang untuk Allah, mata kasat kita enggak lihat. Kita benar-benar murni dengan hati yang beriman, dengan hati yang yakin, kita yakin ada pahala di balik itu. Dan itu surga dunia, yaitu beribadah tatkala sempit, berharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sempit tidak ada kemudahan tetap kita melakukan ibadah. Sholat tidak ada masjid, sholat di taman dalam keadaan yang sangat sulit, wudhu dalam keadaan yang sangat dingin. Itu kita guna. Apa yang kita kerja cuma pahala dari Allah SWT. Tidak ada nilai mata kasat kita, nggak ada di sana. Artinya gaji kita nggak dapat di sana. Ya, cuma benar-benar murni karena penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Pada saat itulah salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Maka di pelajaran yang ketujuh, konsep ibadah dalam Islam adalah mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Sama contohnya juga orang kalau pas lagi puasa maksiat. Puasa maksiat. Orang puasa itu menahan yang sesuatu yang halal, Pak. Puasa itu menahan sesuatu yang halal. Apa yang ditahan? Makan halal kita tahan karena puasa. Minum halal kita tahan karena puasa. Bersetubuh dengan istri halal kita tahan karena puasa. Berarti puasa itu menahan yang halal. Nah, tatkala kita menahan yang halal, ya, demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kita tahan itu. Itu tidak akan bermanfaat kalau seandainya kita masih bermaksiat. Yang halal saja kita tahan, masa yang maksiat nggak ditahan? Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali,
Kenapa Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min shiyami illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, pahala dari puasanya cuma lapar dan haus saja. Kenapa? Wasirru dzalik, kata beliau, rahasia dari itu semua adalah man taqarraba ila Allah bitarkil mubahat. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, yang halal, itu puasa. Kita mendekatkan diri dengan puasa yaitu dengan cara meninggalkan hal-hal yang halal. Betul? Paham sampai sini? La yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Ini pendekatan diri kepada Allah dengan puasa, dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal kita tinggalkan demi puasa, tidak akan sempurna pahalanya kecuali setelah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Adapun kalau ada orang puasa meninggalkan yang halal tetap maksiat, kata beliau, kana bi batabati man yatrukul faraidha wa yataqarrabu ilaihi bin nawafil. Adapun orang yang puasa tapi masih maksiat, itu seperti orang yang meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Enggak ada manfaatnya. Ya. Nah, makanya para ikhwah, konsep beribadah dalam Islam yaitu dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Ini semua dalam amal ibadah apapun, ya, dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Seperti misalkan, Ustaz, mana yang didahulukan? Dan selalu dalam Islam itu ada skala prioritas. Mana yang lebih didahulukan? Ustaz, mana yang didahulukan? Bayar zakat atau bayar hutang? Bayar hutang. Nggak ada kewajiban kalau masih ada hutang. Ya, orang yang cerdas dia bayar zakat dulu, bayar hutang dulu sebelum zakat. Mau punya tanggungan, gimana mau bayar zakat? Ya, itu seperti itu. Contoh-contohnya banyak sekali. Mana yang lebih wajib? Dan di dalam Islam sering sekali mana yang lebih utama, mana yang lebih utama itu. Misalkan, mana yang lebih utama antara adzan dan iqamah? Berdoa atau baca Quran? Atau mengerjakan sholat? Mana yang lebih utama? Berdoa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a bainal adzan la yurad." Doa di antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Nah, ini lebih utama dibandingkan di pekerjaan-pekerjaan lain. Ya. Jadi afdhaliyatul amal ini termasuk pembicaraan para ulama. Mana yang lebih utama dalam beramal itu termasuk pembicaraan para ulama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsep beramal ibadah dalam Islam. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Contoh yang lain. Seorang perempuan bekerja, maka boleh nggak bekerja perempuan? Boleh. Di luar rumah boleh, asalkan dia menjaga koridor-koridornya. Kecuali kalau safar, dia harus dengan mahramnya. Di luar rumah boleh. Di luar rumah itu maksudnya tidak safar. Misalkan di tempat yang dia tidak safar, di kotanya dia tidak safar, boleh bekerja. Cuma ada koridor-koridornya, di antaranya tidak boleh ikhtilat, tidak boleh bercampur, ya. Kemudian pekerjaan perempuan dan semisal. Baik, perempuan bekerja boleh, tetapi di sana ada yang lebih utama daripada bekerja untuk perempuan. Apa? Mengurus suaminya dan mengurus rumah tangga suaminya, rumah suaminya, mengurus anak-anaknya. Maka kita katakan, sering saya ditanya, boleh nggak perempuan bekerja? Silakan bekerja, asalkan dia sudah mengerjakan hal yang lebih wajib daripada dia bekerja. Karena hukum perempuan bekerja di sini saat ini adalah sunnah, maka dia harus mengerjakan yang wajib dulu sebelum mengerjakan yang sunnah. Apa itu? Mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya, mengurus keperluan anak-anaknya, mengajari anak-anak. Kalau itu sudah terpenuhi, silahkan dia bekerja. Tapi sulit. Mengurus itu saja sudah habis waktunya. Bagaimana ditambah dengan apa? Dengan bekerja. Maka dahulukan skala prioritas yang wajib sebelum yang sunnah. Ini konsep ibadah dalam Islam. Sebenarnya konsep ibadah dalam Islam itu banyak. Ya, mungkin bisa dicatat yang ke-8, konsep-konsep ibadah dalam Islam. Konsep-konsep ibadah dalam Islam. Yang pertama, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yang kedua, amalan yang mutlak
yang bebas tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Amalan yang mutlak yang bebas tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Seperti membaca Al-Quran, membaca surat tertentu. Dia Al-Quran silakan kita baca kapan saja, di mana saja, waktunya kapan saja. Nah, apabila terjadi pembatasan, maka ini memerlukan dalil. Ya, seperti hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, Allahu lahu ma bainahu wa baina baitil atiq." Allah Subhanahu wa ta'ala membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya antara jarak dia dengan Masjidil Haram. Sepanjang itu berarti cahayanya nanti pada hari kiamat. Maka ini pembatasan surat dan pembatasan waktu. Pembatasan surat dan pembatasan waktu. Malam Jumat, nah kita perlu tanyakan sekarang. Malam Jumat orang sering membaca surat Yasin. Tidak tercela orang membaca Al-Quran, membaca surat Yasin. Tetapi apakah ada batasan membaca surat Yasin di malam Jumat? Pengkhususannya ada nggak dari Rasulullah SAW? Kalau seandainya ada, kita kerjakan. Kalau tidak ada, jangan kita kerjakan. Ini konsep ibadah, ya, yaitu yang dibatasi oleh Rasulullah kita sesuai dengan batasan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Yang bebas jangan dibatasi. Yang bebas tidak boleh apa? Dibatasi. Pembatasan itu macam-macam. Pembatasan waktu, pembatasan tempat, pembatasan jumlah bilangan, pembatasan tata cara mengerjakannya, pembatasan sebab, ya, seperti itu. Pembatasan waktu misalkan. Kalau saya katakan, Pak, amalan agar bisa bayar hutang, Bapak masuk ke dalam kamar, ini sudah tempat pembatasannya. Lepas baju, ini sudah pembatasan juga tata cara mengerjakannya. Kemudian tepat jam 12 malam, ini juga waktu, ya, pembatasan waktu. Kemudian di depannya ada lilin, ini juga pembatasannya yang berkaitan dengan tata cara. Kemudian beristighfar, ini juga pembatasan zikir di waktu itu selama sebanyak 10.000 kali. Ini pembatasan jumlah bilangan. Nah, ini semua harus ada dalil. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Jangan dipercaya. Kenapa? Karena istighfar oke, bagus, amalan yang sangat utama. Akan tetapi apakah ada dalil pembatasan itu? Ini yang jadi masalah. Bisa dipahami Pak ya? Itu konsep ibadah, bahwa amalan yang mutlak jangan dibatasi kecuali dengan dalil. Amalan yang mutlak tidak boleh dibatasi kecuali dengan apa? Ini beberapa konsep ibadah. Sebenarnya masih banyak konsep ibadah. Kita lanjutkan. Wala yazalu 'abdi. Kemudian Pak, sebenarnya banyak contoh sekali ini yang masalah mendahulukan wajib dibandingkan sunnah. Banyak sekali contohnya. Di antaranya yaitu sering saya singgung masalah ini. Ini penyakitnya para suami. Suami dia lebih utama bercengkrama, berbicara dengan istrinya dibandingkan dengan orang lain. Ini terbalik, kadang-kadang kalau di luar rumah dia sangat santun, sopan, bisa ngobrol dengan kawan-kawannya, berjilid-jilid judulnya. Ganti judul ekonomi, nanti pendidikan, nanti kriminal, nanti politik, nanti ganti-ganti judul sampai akhirnya gosip artis. Ya. Tapi tatkala dia ngobrol dengan istrinya 5 menit tengkar. Ya, ngobrol sama kawan di luar rumah, wah luar biasa. Sama ustaz sopan, ajib sopannya. Ya, sopannya itu luar biasa. Ini ustaz nunduk-nunduk. Tapi dengan keluarganya, anak-anaknya tidak bisa seramah itu, tidak bisa bercanda dengan anak-anaknya, tidak bisa familiar dengan keluarganya, dengan istrinya, kaku. Ini kebalik, skala prioritasnya terbalik. Nah, di dalam konsep Islam beragama, dahulukan mana yang lebih utama dibandingkan sebelum yang utama. Contoh yang lain, dalam bersedekah,
Ini banyak contohnya, saya sengaja sebutkan contoh-contohnya. Dalam bersedekah, Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzirrahim sadaqatul mawsilah. Bersedekah atas orang miskin itu sedekah. Tetapi bersedekah kepada kerabat, keluarga, itu sedekah dan menyambung tali silaturahim. Artinya dia dapat 2 pahala. Kalau ada pada kita orang kesulitan dan dia keluarga, ini lebih utama ditolong dibandingkan orang lain. Jadi pahami ini namanya skala prioritas. Makanya dalam konsep beribadah dalam Islam mendahulukan skala yang diprioritaskan, yaitu yang wajib sebelum yang sunnah. Nah, contohnya silahkan cari banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan sunnah, tulis keutamaan amalan sunnah adalah mendekatkan keutamaan amalan sunnah adalah mendatangkan cinta Allah. Keutamaan amalan sunnah adalah mendatangkan cinta Allah. Dan yang paling penting itu Pak, bukan kita mencintai Allah, tetapi apakah Allah cinta kepada kita atau tidak. Imam Ibnu Katsir mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah yang jadi standar kamu mencintai Allah, tetapi yang menjadi standar kamu dicintai Allah atau tidak. Seperti ada perkataan seorang, kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqiru bidzalik. Semua laki-laki ngaku pacarnya Lela, tapi ternyata Lela kenal aja enggak dengan semua laki-laki tersebut. Sama, semua orang ngaku cinta kepada Allah, ternyata Allah enggak cinta sama dia. Maka pelajaran yang ke-9 tadi yang saya sebutkan, yaitu bahwa amalan sunnah mendatangkan cinta Allah. Kemudian pelajaran yang ke-10, yang paling penting adalah dicintai Allah, bukan mencintai Allah. Atau bahasanya lebih mudah atau lebih bagus, lebih penting dicintai oleh Allah daripada hanya sekedar mencintai Allah. Lebih penting dicintai Allah daripada sekedar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya orang dicintai oleh Allah, apa memang keutamaannya? Apa keutamaan orang yang dicintai oleh Allah? Ini faedah yang ke-11. Apa keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya ada pada lanjutan hadis tadi. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yamshu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku mencintai si fulan, hamba tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar, penglihatannya, yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya, yang dengannya dia mengambil, menjadi kakinya, yang dengannya dia berjalan. Jangan salah memahami ayat ini atau hadis ini. Aku akan menjadi pendengarannya, bukan berarti itu konsep kaulo gusti simanung adaling kaulo gusti, bukan. Datul wujud. Ya. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Bukan berarti konsep kaulo gusti simanunggaling kaulo gusti. Bukan berarti konsep wahdatul wujud. Ya. Ini perhatikan baik-baik. Tetapi maksudnya adalah kalau dia dicintai oleh Allah, maka seluruh anggota tubuhnya akan diberi petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan kecuali kebaikan, untuk mengerjakan tidak ada kecuali kebaikan. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah. Seluruh anggota tubuhnya akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal yang hanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Matanya tidak pernah akan diberikan petunjuk oleh Allah, tidak dilihatkan kecuali kepada yang halal.
telinganya tidak mendengarkan dengan telinga tersebut kecuali yang halal, tangannya tidak mengerjakan kecuali yang halal, kakinya tidak berjalan ke tempat kecuali yang halal. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang ke-12, dan tulis seperti itu. Dan salah satu nikmat Allah terbesar adalah dijauhkan dari kesempatan bermaksiat. Dan salah satu nikmat Allah terbesar adalah dijauhkan dari kesempatan bermaksiat. Ini nikmat Allah terbesar, Pak. Sebagaimana tadi di awal saya katakan, salah satu nikmat Allah terbesar apa? Dimudahkan untuk beribadah. Itu nikmat Allah terbesar. Kebalikannya, salah satu nikmat terbesar, bukan kebalikannya. Begitu juga termasuk nikmat Allah terbesar dijauhkan dari kesempatan untuk beribadah. Untuk kesempatan untuk bermaksiat. Contoh, Pak. Ada yang bisa beri contoh? Bapak bekerja di pabrik, halal pekerjaannya. Itu nikmat Allah terbesar. Kenapa? Karena Bapak dijauhkan dari pekerjaan yang haram. Kejadian waktu di Surabaya, sebagian berdemo untuk mempertahankan prostitusi. Kenapa mereka mau pasang badan, bahkan darah sebagai taruhannya? Padahal itu jelas-jelas sih. Apa sebabnya? Karena di belakangnya mereka ingin ngais rezeki, duit. Itu sesuatu yang logis sekali. Mereka berpikir dengan matang, dengan akal. Kalau ini ditutup, saya akan dapat duit dari mana? Membiayai kehidupan saya dari mana? Nah, mungkin pada saat Bapak mendengar ada pekerja seks komersial umurnya 60 tahun, pasiennya anak-anak SD dan SMP. Karena ketika 60 tahun apa yang bisa dirasa? Semuanya keribut. Tapi bagi anak SD SMP ini adalah sesuatu yang mainan yang indah bagi mereka mungkin. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana rasanya seperti itu. Akhirnya mereka cuma bisa bayar mungkin 5.000, 10.000, tetap saja diterima. Bapak mungkin ketika mendengar itu akan merasa, bejat sekali ini perempuan. Tapi coba rubah cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah, alhamdulillah saya tidak diberikan kesempatan untuk seperti itu. Itu nikmat Allah terbesar. Coba Bapak sekarang kerja di pabrik-pabrik yang halal, tidak ada sesuatu yang syubhat di dalam. Buat mobil, buat plastik, buat ini dan itu, halal. Lihat, sebagian ada orang yang bekerja, dia hidupnya dari situ, tapi pekerjaannya haram. Dinasehati susah, kenapa? Karena dia bekerja dari situ. Berarti salah satu nikmat Allah terbesar adalah Anda tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah terbesar. Ya. Contoh orang yang korupsi, ketika keluar dari kantor KPK melambai-lambaikan tangan. Ngapain itu? Itu bukan pahlawan lambai-lambai tangan, itu koruptor. Ya. Kita benci kepada mereka. Tapi coba cara berpikirnya kita rubah. Coba saya dihadapkan dengan pekerjaan yang sama seperti itu. Mampukah saya menolong? Mungkin lebih bejat, lebih korup. Betul? Nah, tatkala ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk itu, maka tatkala itu kita adalah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak, masalah asusila ini luar biasa. Saya pernah diceritakan kawan-kawan dan jangan pernah dicoba. Ini hanya sekedar menceritakan buruknya maksiat dan alhamdulillah kita dijauhkan dari itu. Orang mengais rezeki bagaimana? Lampu dimatikan, beli korek, per korek mungkin 1.000 rupiah. Korek itu dinyalakan, tatkala dinyalakan di hadapannya tempat seorang perempuan telanjang. Jadi dia akan bisa menikmati perempuan tersebut dengan korek tadi. Semuanya dia bisa nikmati. Habis korek, nyalain lagi. Satu korek harganya 1.000 rupiah. Itu ngais rezeki. Lihat, Anda kan tidak pernah terpikir seperti itu.
Nah, tatkala Anda tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara seperti itu, maka itu nikmat Allah terbesar. Tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, nikmat Allah terbesar. Coba kawan-kawan mungkin ada yang kerja di pabrik khamar, di pabrik daging babi. Anda tidak mendapatkan seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah saya. Ini kan nikmat Allah terbesar. Jadi nikmat Allah itu bukan hanya harta. Ini yang ingin saya tuju. Sehingga diri kita, jiwa kita itu tidak mudah loyo, tidak mudah mengeluh. Ternyata masih banyak nikmat Allah yang lain, ya, yang perlu kita syukur. Di antaranya kita dijauhkan dari kesempatan untuk beramal, untuk bermaksiat. Contoh yang lain, saya pernah diundang ke Sulawesi oleh manajer salah satu perusahaan BUMN, badan usaha negara. Dan manajernya tersebut sudah sering mengikuti pengajian. Saya tanya kepada beliau dengan bahasa yang akrab, Pak, model-model Bapak seperti ini sering digoda kan? Wah sering, 3 godaan sekaligus. Wanita, tahta, harta. Kadang-kadang datang ke kantor saya malam-malam, datang seorang perempuan dengan serba setengah lengan bajunya, setengah dada, setengah paha, membawa setumpuk uang, membawa surat, kalau saya tanda tangani saya akan naik pangkat. Jadi 3 sekaligus beliau mendapatkan ujian. Saya berpikir saat itu, subhanallah, alhamdulillah saya tidak mempunyai pekerjaan seperti Bapak. Saya tidak mendapatkan seperti itu. Jadi Bapak, kalau seandainya hotelnya bermasalah, ya, misalkan malam-malam ada orang ngetuk, Assalamualaikum Ustaz, mau pijit enggak? Ada yang mau sudah salam pakai Ustaz lagi nawarin pijit. Kalau seandainya saya dihadapkan seperti itu, apakah saya sanggup menolak? Belum tentu. Maka tatkala kita tidak mempunyai kesempatan untuk itu nikmat Allah terbesar. Paham cara bersyukurnya? Ya, syukuri itu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Coba bayangkan kalau Anda seperti yang saya ceritakan tadi. Lanjutin ceritanya. Lalu Pak, Bapak apa itu perempuan? Jangan-jangan Bapak harus jujur dengan saya. Jangan-jangan Bapak embat juga. Alhamdulillah enggak usah. Saya tangiskan perempuan tersebut. Saya bilang kepada perempuan tersebut, Dek, saya sebagai laki-laki melihat ada seperti ini bahaya nolnya, saya tertarik, nafsu birahi saya naik. Dalam hati saya celetuk bapak tersebut. Iya Ustaz, iya Pak. Kalau nggak naik itu abnormal. Ya. Kemudian para ikhwas sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Tapi apakah dengan cara sejelek ini, seburuk ini kamu mencari rezeki sampai wanita itu memerah, menangis, akhirnya kabur dan terpukul sekali dia. Coba bayangkan kalau kita dalam keadaan kesempatan seperti itu, mampu kita menolak? Belum pasti, belum tentu. Maka tatkala Anda tidak punya kesempatan untuk bermaksiat, jangan coba-coba, karena itu nikmat Allah SWT terbesar. Ya. Contoh cerita ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, kita tahu Nabi Yusuf bagaimana ujian. Beliau ingin diajak berzina oleh Zulaikha, istri gubernur Mesir. Lihat godaan-godaan Nabi Yusuf atau ujian-ujian Nabi Yusuf. Yang pertama, yang mengajak perempuan. Jadi nggak usah lagi sweet-sweet. Dia ngajak perempuannya. Yang kedua, perempuannya ini cantik. Yang ketiga, perempuannya ini punya kedudukan. Artinya punya kedudukan, dia adalah istri gubernur Mesir. Artinya kalau dia ingin melakukan apapun dengan Yusuf alaihissalam, tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa melarangnya. Ya, dalam bahasa kasarnya mungkin kalau dia melakukan perzinahan tidak ditangkap Satpol PP, karena dia yang berkuasa. Kemudian yang keempat,
Zulaikha pada waktu itu benar-benar berdandan habis-habisan, hampir seperti telanjang. Yang kelima, Zulaikha adalah dia wanita yang merupakan wanita tercantik di Mesir. Yang keenam, Zulaikha memerintahkan untuk ditutup pintu dari luar sehingga Nabi Yusuf tidak bisa keluar. Yang ketujuh, Nabi Yusuf masih muda. Yang kedelapan, Nabi Yusuf budak. Budak itu diapakan saja harus taat kepada tuannya. Telanjang, duduk, rebahan, harus taat. Yang kesembilan, Nabi Yusuf laki-laki. Yang kesepuluh, Nabi Yusuf musafir pada saat itu. Orang musafir cenderung untuk maksiat karena tidak ada Pak RT, nggak ada istri, nggak ada anak yang tahu, cenderung maksiat. Ya, musafir ke Korea cenderung maksiat. Apalagi yang sampai kerja di Korea bertahun-tahun, cenderung maksiat. Nah, betul nggak? Cenderung maksiat. Ya, musafir itu cenderung maksiat. Nah, tatkala seperti itu, ya, Nabi Yusuf masih bisa selamat. Coba sekarang diganti aktornya, Nabi Yusuf ganti dengan Ahmad Zainuddin. Apa yang terjadi? Allah. Apalagi Nabi Yusuf diganti dengan Pak Ali. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika orang nggak punya kesempatan hal seperti itu, maka pada saat itu dia, alhamdulillah, ini nih Allah, saya nggak punya kesempatan seperti itu. Ada seorang ustadz diundang ke Bali. Ini cerita dari panitia Bali. Pantasan panitia Bali waktu itu nanyain, Ustadz mau tidur di hotel atau mau tidur di rumah panitia? Saya bilang kalau menyusahkan di rumah panitia saya di hotel aja. Tapi kalau saya tidak menyusahkan saya di rumah. Maka mereka ketika saya sampai di Bali mereka cerita, Ustadz di situ itu hotel yang kalau seandainya Ustadz mau di hotel di situ. Tapi pernah Ustadz sebelumnya datang ke sini ke hotel itu, satu malam besok paginya setelah sholat subuh beliau tidak mau lagi ke hotel situ. Ya, sampai pakaiannya pun minta diambilkan, gak mau lagi nginjek hotel itu. Kenapa? Karena mungkin banyak maksiat, mungkin di dalamnya ada khamr, mungkin di dalamnya ada perempuan. Nah, nggak tahu gitu. Artinya seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat itu memang Allah terbesar. Mengais rezeki dengan cara yang halal tidak diberikan kesempatan, itu memang Allah terbesar. Seperti orang misalnya, ini model-model sudah miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat, ya kan? Miskin jualan majalah porno. Ya, kadang-kadang di Jakarta seperti itu. Saya sudah pakai peci, baju seperti ini, kemudian Pakcik mau ditawarin. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita miskin maksiat sengsara dunia akhirat. Seperti ini ya, ini pasti peringatan tadi. Waktu 10 menit lagi ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian ini. Sebenarnya hadis ini panjang, kita belum menyebutkan tentang keutamaan dicintai Allah apa saja. Banyak keutamaan, mungkin ditulis secara ringkas. Keutamaan dicintai Allah tadi diberikan petunjuk oleh Allah, sudah kita itu ya. Yang kedua, keutamaan dicintai oleh Allah, jika berdoa dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, keutamaan dicintai oleh Allah masih dalam hadis ini juga, jika minta perlindungan dilindungi oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, keutamaan orang yang dicintai oleh Allah pasti di surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir tapi yang bukan paling akhir, yaitu diharapkan atasnya neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yulqi habibahu fitnah. Innallaha la yulqi habibahu fitnah. Sesungguhnya Allah tidak memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Jadi saya ulangi, keutamaan dicintai oleh Allah
anggota tubuhnya akan diberi petunjuk oleh Allah, dijauhkan dari maksiat, dan itu nikmat Allah terbesar. Sudah saya jelaskan lebih banyak lebar. Yang kedua apa? Jika berdoa dikabulkan. Yang ketiga, jika minta perlindungan dilindungi. Yang keempat, dia akan bersama Allah dalam surga. Yang kelima, diharamkan atasnya neraka. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Apakah sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur karena suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan? Dan itu dilakukan secara terus menerus. Maka jawabannya, kalau memang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, maka wallahu a'lam pada saat ini dia dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Dan itulah saya masih menulus dada ya untuk bekerja di sini. Susah. Saya tidak ingin, saya bukan menyuruh memprovokasi bapak-bapak pulang semua, ya. Dan saya tidak mengharapkan untuk bekerja di sini, tapi susah memang bekerja di daerah non muslim. Betul? Betul. Makanya pada saat itu, ya, bikin planning baik-baik. Saya akan di sini sekian tahun. Saya akan menabung sekian tahun. Habis itu saya akan pulang ke negeri saya. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan hidup di tengah-tengah sesama kaum muslim. Ya. Maka saya katakan untuk pertanyaan seperti ini, kalau memang tidak bisa sama sekali kecuali harus pekerjaannya dilanjutkan, maka pada saat itu tidak mengapa dia ganti dengan sholat zuhur. Tetapi itu pun dia usahakan untuk bisa mengerjakan sholat Jumat, ya, di hari Jumat. Misalkan saya tidak mau bekerja di hari Jumat. Bagaimana kiat-kiat meningkatkan iman dan untuk bisa istiqomah di atas sunnah? Meningkatkan iman, pertama berdoa kepada Allah, karena hati yang memiliki adalah Allah. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkan hati di atas agama. Pertama doa, agar tetap iman, tetap istiqomah, doa. Yang kedua yaitu berteman dengan orang saleh yang senantiasa mengingatkan akan kehidupan surga, mengingatkan akan Allah, membenarkan apa kita salah, bukan selalu membenarkan perbuatan kita, tetapi memberikan nasihat kalau seandainya kita keliru. Yang ketiga yaitu tuntut ilmu agama, karena dengan menuntut ilmu agama kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang jalan Allah, mana yang jalan syaitan. Maka dengan itu kita bisa istiqomah. Tiga syarat itu. Seorang minjam uang kepada si A, sedangkan si A menjanjikan tanahnya untuk digunakan kepada si B dalam jangka waktu tertentu, dan hasil dari sawah itu gimana? Apakah yang kayak gitu juga termasuk riba? Ya, ini riba. Ini namanya jaminan. Ini namanya gadai. Gadai itu adalah pinjam meminjam dengan jaminan. Jaminan itu tidak boleh diambil keuntungan darinya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Bila iya, tolong jelaskan dari dalil yang kuat. Jawabannya tadi, ya, bahwa dia riba. Iya, dia riba, dan dalilnya adalah ijma' para ulama bahwa setiap pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan maka itu riba. Kenapa Pak? Bapak semestinya harus bertanya, kenapa Ustaz setiap pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan itu riba? Karena sebenarnya pinjam meminjam itu adalah akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lain. Itu sebenarnya. Muslim lagi dalam keadaan sempit dan dia saudara kita se-Islam, kita kasih untuk melapangkan kesulitan. Masa pas kita kasih melapangkan kesulitan kita ambil untung? Kan tidak. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Dan kalau ingin dalil yang lain lagi, bahwa semua jenis riba, hutang yang ada di masa jahiliyah seperti hutangan diambil keuntungan, memberikan hutang kepada orang tapi mengambil keuntungan juga, masuk di dalamnya.
sawahnya digarap, hasil panennya diambil. Atas dasar apa kita? Itu hanya sebagai jaminan. Kalau si fulan yang berhutang nggak bisa bayar, maka ini sawah jaminannya. Itu pun kalau seandainya benar-benar tidak bisa bayar, maka yang menghutangi ingin dapat duitnya, maka dia jual ini dengan kesepakatan si pemilik sawah jual. Kalaupun masih sisa diberikan kepada si pemilik sawah. Seperti itu. Tolong jelaskan tentang sholatul wusta dan konsekuensi jika meninggalkan. Sholatul wusta adalah sholat asar. Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat pertengahan, dan bangunlah kepada Allah dengan lama, atau beribadahlah kepada Allah dengan lama. Nah, kenapa di sini disebutkan secara khusus sholat asar? Sholat pertengahan maksudnya adalah sholat asar. Kenapa disebutkan sholat asar secara khusus? Karena ada beberapa perkara menarik, yaitu orang ketika sholat asar itu dalam keadaan sedang masih asik-asiknya bekerja. Nah, tatkala kita masih asik-asiknya bekerja, kita luangkan waktu kepada Allah. Disitulah terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhala jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat yang dingin, maka dia akan masuk surga. Sholat dingin di sini maksudnya sholat subuh karena dikerjakan di waktu pagi, dan sholat asar karena matahari sudah tidak terlalu menyengat terik matahari. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholat al-asr habita amalu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, hapus amal. Berat kan? Perkara sholat enggak, bukan sembarangan. Sholat itu berat. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapus amal. Hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Jelaskan pembacaan basmalah oleh seorang imam, kapan harus dikeraskan dan kapan harus diisirkan. Maka yang pertama yaitu ada hadis Rasulullah SAW. Hadisnya banyak sekali dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik dan yang lain-lainnya, bahwa kebanyakan Rasulullah SAW kalau memimpin sholat tidak dikeraskan basmalah. Kebanyakan Rasulullah SAW memimpin sholat tidak dikeraskan basmalah. Baik. Kemudian kapan beliau mengeraskan? Pernah beliau sesekali mengeraskan. Sesekali mengeraskan. Di sinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa semuanya dikeraskan. Bacaan Al-Fatihah, Bismillahnya semuanya dikeraskan. Ini pendapat mazhab. Ada lagi mazhab yang lain mengatakan bahwa seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa shallaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa ma bada ahad minhum illa bilhamdulillahirabbil alamin. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan tidak ada seorang pun dari mereka memulai kecuali dengan alhamdulillah. Ya, pakai bismillah di sini. Ini kebanyakan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Adapun yang saya kerjakan, beliau sebenarnya, yaitu Rasulullah SAW sebenarnya bukan tidak membaca bismillah, akan tetapi tidak mengeraskan bacaan. Tetap bismillahnya dibaca, tetapi tidak dijaharkan, dikeraskan bacaan. Itu yang paling kuat. Ya. Adapun yang ingin membaca dengan dijaharkan, maka sah sholatnya, tidak mengapa, sah sholatnya. Ini hanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian hukum membaca doa kunut di waktu sholat subuh. Saya waktu kuliah di Universitas Islam Madinah mengambil jurusan hadis. Skripsi saya masalah hadis, mentahqiq atau meneliti hadis tentang sholat kunut pada doa kunut di sholat subuh. Maka Allahu a'lam hadisnya mereka berdalil dengan hadis riwayat Anas bin Malik bahwa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalatil fajr hatta faraqat dunya.
Rasulullah SAW berkunut di sholat subuh sampai meninggal dunia. Ya, berkunut di sholat subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini kalau sahih, subhanallah, ini jadi dalil yang sangat kuat. Tetapi ternyata hadisnya lemah, karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah seorang yang majhul, tidak dikenal keadaannya bagaimana, apakah dia terpercaya, tukang dusta atau tidak dikenal. Maka dia hadis lemah. Nah, dengan kelemahannya itu pula dia menyelisih hadis yang sahih. Hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat subuh dengan kubur. Bahkan di sana ada tambahan bahwa Rasulullah ada seorang anak sahabat yang bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW tentang kunut di saat sholat subuh. Maka sahabat tersebut mengatakan, "Ibunayya innaha muhdats." Wahai anakku, dia adalah sesuatu yang mengada-ngada. Baik. Kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau seandainya orang tetap kunut subuh dengan sebelum kalau begitu saya sebutkan. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh adalah sunnah, sedangkan imam yang lain mengatakan kunut subuh tidak dikerjakan karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW dari hadis yang sahih. Baik, berarti perbedaan pendapat dari para ulama dari semenjak dulu. Iya, perbedaan pendapat. Makanya jangan diperuncing di tengah masyarakat. Ya, dia terjadi khilaf yang mu'tabar, khilaf yang memang para ulama dahulu dari mulai dahulu membicarakannya. Maka jangan diperuncing, yang kunut masuk surga duluan, yang enggak kunut enggak masuk surga duluan. Enggak begitu. Siapa yang ingin kunut berdasarkan mazhab Imam Syafi'i itu hak dia, asalkan dengan dalil. Asalkan dia bersandar dengan apa? Dengan dalil. Adapun kalau ditanya seseorang yang tidak berkunut, ya itu dalilnya. Jadi jangan diperuncing karena ini masalah dari mulai dahulu. Ya, bukan sesuatu yang mengada-ngada dalam artian masalahnya belum ada di zaman imam yang 4 itu. Enggak, masalahnya mulai dari dahulu. Ya, jadi toleransilah dalam masalah seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya kalau kita jadi makmum, imamnya kunut, bagaimana? Maka jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dan saya lebih condong kepada ikuti imam. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah mu'tabar. Ini masalah khilafiyah, ikuti imam berkunut. Nah, memang dia punya dalilnya, meskipun dalilnya menurut sebagian ulama dalilnya itu lemah seperti itu. Lalu kebalikannya, kalau imamnya nggak kunut, sedangkan makmumnya berkeyakinan bahwa wajib kunut subuh atau sunnah kunut subuh, ini pun bermasalah apakah wajib kunut subuh atau sunnah. Ini beda. Ya, kalau seandainya wajib ditinggalkan berarti harus sujud sahwi. Ya, tetapi wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat kunut subuh menurut mazhab, pendapat mazhabnya. Pendapat mazhab itu sunnah. Artinya kalau ada orang yang meninggalkan, ya tidak wajib sujud sahwi gitu loh. Paham maksud saya? Seperti itu. Kalau waktu kita ikut imam kunut kan kadang ada doa disebut tangannya dibalik ini, kita ikut juga. Nah, kalau seandainya sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kalau seandainya imamnya nggak kunut, kemudian makmumnya kunut, maka bagaimana sama makmum? Apakah dia berkunut sendiri? Jangan. Kenapa? Karena itu namanya mufaraqah. Artinya berpisah dari imam, sedangkan kita sholat berjamaah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, itu. Nah, hadis yang ini juga menjawab pertanyaan saudara tersebut, yaitu kalau ketika imamnya, misalkan ketika kunutnya, imamnya tersebut kan ada kadang-kadang doa nolak bala. Nah, ini juga perhatian kepada orang yang berkunut subuh. Jika Anda ingin berkunut subuh, kalau Anda mengambil pendapat kunut subuh, maka saya katakan itu hak Anda karena mereka punya dalil. Tetapi jangan ditambahi kunutnya. Ya, jangan ditambah-tambahi. Yang ada cuma bacaan Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man alait tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu saja 9 kalimat. 9 kalimat. Selain itu Allahumma fa'annal ghala wal wabal fahsya. Enggak perlu. Kenapa? Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Belum ada hadisnya sama sekali itu. Nah, makanya kalau seandainya
imamnya mulai menolak bala seperti ini, doanya nolak bala, maka makmum tetap seperti biasa. Kenapa? Karena yang sana belum ada contohnya dari Rasulullah. Bisa dipahami ya? Jadi permasalahan kunut ini jangan diperuncing di tengah masyarakat. Kenapa? Karena ini sudah dari zaman dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah perbedaan berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di rumah? Maka jawabannya tidak ada dinamakan sholat berjamaah kecuali di masjid. Sholat berjamaah tempatnya di masjid, nggak ada sholat berjamaah di rumah. Ya. Yang namanya sholat berjamaah itu adalah yang di dalamnya masjid, di dalamnya didirikan, diadamkan, dan kemudian diiqamahkan. Sedangkan adzan tidak boleh kecuali di masjid. Dalil yang menunjukkan bahwasanya berjamaah hanya di masjid yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengajari kepada para sahabat termasuk sunan al-huda yaitu sholat berjamaah di masjid. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada yang tidak sholat berjamaah di masjid kecuali di zaman Rasulullah ya, kecuali orang yang munafik yang benar-benar terkenal kemunafikan. Maka tidak ada orang berjamaah di rumah. Yang namanya berjamaah di mana? Apa balasan bagi orang yang mengurus bermukim di masjid atau mengurus bermukim di masjid? Maka jawabannya, balasan orang yang mengurus masjid mudah-mudahan termasuk dalam firman Allah dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika humul muhtadun. Artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan pengurus-pengurus masjid atau orang-orang yang suka di masjid termasuk daripada cap Allah dia dapatkan, yaitu orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan sholat dan tidak takut kecuali kepada Allah, dan mereka mendapatkan keberuntungan. Lihat beberapa keutamaan orang yang suka di masjid ya. Kemudian juga mudah-mudahan termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu 7 orang yang dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 7 orang tersebut adalah syabun nasya'a rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Kemudian juga keutamaan orang yang duduk di masjid adalah orang yang dinamakan seperti kita sekarang duduk setelah sholat subuh. Berarti kita dinamakan selama kita duduk tadi kita masih dinyatakan sebagai orang yang sholat, pahalanya terus mengalir sebagai orang yang sholat. Yang keempat, yaitu orang yang duduk di masjid, selama dia duduk di masjid menunggu sholat, berarti dia didoakan oleh malaikat mendapatkan ampunan, rahmat dan taubat dari Allah SWT. Dan ketika yang berdoa, para malaikat tidak seperti berdoa seseorang manusia biasa. Malaikat makhluk suci, doanya tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan orang yang masuk di masjid. Wallahu a'lam. Saya pernah diminta teman